Roma pasal 7 ayatnya yang keempat. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah baik bagi Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan dianalogikan sebagaimana hubungan suami istri, gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena selain Tuhan tentu ada pihak yang lain. Kalau dikatakan ada terang, ada gelap. Kalau ada surga, ada neraka. Ada Allah dan ada iblis. Dan hubungan ini dipersamakan seperti hubungan suami istri. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi yang kita telah baca. Saya ulang kembali. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuat baik bagi Allah. Jadi ada hubungan antara kebenaran diri, ya. Hubungan antara kebenaran diri dengan kebenaran Allah. Jadi hukum Taurat itu sesungguhnya adalah kebenaran diri, yang walaupun memang dengan melakukan hukum Taurat itu sepertinya memang tidak ada yang salah, karena tentu yang kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang baik dan juga menjauhkan hal-hal yang jahat. Tetapi dalam hal ini bukan seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau dikatakan tadinya kita miliknya hukum Taurat, tapi kita menjadi mati bagi hukum Taurat supaya kita menjadi milik Kristus, gitu ya. Sebagaimana hubungan suami istri, sepanjang kedua-duanya masih hidup, maka satu dengan yang lain saling terikat. Secara hukum mereka diikat, baik suaminya maupun istrinya diikat oleh hukum itu. Dan mereka tidak saling terpisahkan. Itulah pemahaman kekeluargaan di tengah-tengah umat Kristen, berbeda dengan pemahaman umat yang lain. Karena di umat Kristen hanya kematianlah yang memisahkan. Jadi kalau salah satu di antaranya meninggal, maka keterikatan itu otomatis bubar, gitu ya, nggak ada lagi terikat.
Ya, walaupun tentu hati nurani kita berbicara untuk kita tetap bertahan, gitu ya. Dan akan menjadi berbeda nanti kalau mereka masih usia muda, ya. Tapi sekalipun usia tua, kalau firman Tuhan mengatakan kalau kematian itu sudah memberikan mandat untuk seseorang itu mengambil sikapnya. Lain hal kalau dibuat dengan aturan-aturan yang lain, ya. Apakah faktor keturunan, anak, gitu ya, atau adat istiadat, ya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan kalau salah satu di antaranya sudah meninggal, maka yang ditinggalkan itu bebas untuk menentukan hidupnya. Ya, seperti itulah ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, kehidupan kita orang percaya. Dikatakan kita sudah mati, ya. Kita sudah mati. Nah, coba kita lihat di dalam Roma pasal 6. Mundur ya, Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Kita baca Roma pasal 6 ayat ketiga, 2-3 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, ya. Jadi manusia yang lama itu, ya, walaupun sekarang ini baptisan itu masih berbeda-beda paham. Ada baptis percik, begitu ya, mempertahankan pemahaman mereka. Tetapi di gereja kita bahwa baptisan itulah baptisan selam, mati, seperti ayat ini. Jadi sebagaimana kita ditenggelamkan, saat itu kita mati bersama Kristus. Manusia lama kita mati, ya. Sifat-sifat lama kita mati. Dan tidak sampai di situ saja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak hanya sampai di dalam situasi kita mati, tetapi kita juga bangkit sebagaimana Kristus telah bangkit mengalahkan kematian, dan kita bangkit dan menerima hidup yang baru. Dan sebagaimana kita mati bersama Yesus, dan kitalah yang mati bagi hukum Taurat. Kalau kita telah mati bagi hukum Taurat, maka kita dengan hukum Taurat sudah putus hubungan. Amin. Amin. Kita tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, karena kita sudah mati bagi hukum Taurat, supaya kita hidup bersama-sama dengan suami kita yang baru, ya, suami kita yang baru. Karena dalam Kekristenan kita adalah mempelai wanita. Kristuslah suami kita yang baru. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah memiliki status yang baru. Kita tidak terikat lagi dengan pasangan kita yang lama. Pasangan kita yang lama adalah segala peraturan dan hukum-hukum. Hukum Taurat sebagai pasangan kita yang lama, yang kita diikat. Dan sebenarnya
Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukum Taurat itu betapa kejamnya. Ya, betapa kejamnya. Kalau hukum Taurat diterapkan hari ini, maka akan dapat kita saksikan betapa kejamnya kehidupan ini. Tapi ternyata banyak orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan hukum Taurat, tapi dipilih-pilih. Hukum peraturan yang mau dipakai ya dilaksanakan, tapi banyak diantaranya yang sudah tidak diterapkan. Tapi kalau diterapkan, betapa ngerinya. Dan itulah yang kadang-kadang diterapkan oleh sebagian dari keyakinan-keyakinan yang lain. Makanya banyak di negara-negara yang lain yang tidak tahan dengan cara hidup seperti mereka. Ada yang dirajam dengan batu, dan ternyata kadang-kadang mereka terapkan pun dengan tidak adil. Sebagaimana perempuan yang diarak-arak, yang dituduh telah melakukan zina, dan mereka siap untuk dirajam, dilempar dengan batu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa yang mau disidangkan itu hanya perempuan itu, tidak disebutkan pasangannya. Barangkali betapa powernya laki-laki itu, yang hari ini pun dapat kita saksikan betapa powernya laki-laki itu. Perempuan itu yang menjadi pelampiasan semuanya. Bahkan perempuan itu dibuat dengan segala macam peraturan-peraturan supaya laki-laki itu tidak tergoda. Sama, saya teringat waktu saya masih belajar naik mobil, saya teriak-teriak gitu di setirnya itu. Saya suruh orang-orang itu supaya minggir semua. Ngapain dia di situ? Saya bilang, pinggir semua, gitu kan? Enggak, masih lagi belajar nyetir gitu. Maunya kita harus lempang di lapangan yang luas. Ada orang situ, kita yang ngomelin, sepertinya jalan itu punya kita sendiri. Ngapain dia di situ? Pergi gitu. Padahal kalau sudah terampil, ya di depan kita aja 1 meter juga nggak masalah lagi. Ya seperti itu. Ngapain dia berpakaian seperti itu? Aduh, mata saya. Gitu. Jadi orang itu yang mau kita apakan, bukan pikiran kita yang kita bersihkan. Itulah hukum Taurat itu. Hukum Taurat di situ, Bapak Ibu kasih Tuhan. Objeknya ini yang kita permasalahkan, bukan bersihnya pikiran kita. Tutup itu, semua ditutupi. Padahal orang yang bersih pikiran hatinya tidak terlalu tergubris dengan segala sesuatunya. Ya. Jadi betapa kejamnya hukum Taurat itu, kejam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berbahagialah kita orang-orang percaya, karena kita sekarang bukan lagi milik hukum Taurat. Pasangan kita bukan lagi hukum Taurat. Ya, dikatakan tadi di ayat yang ke-7 itu ya, yang pasal yang ke-7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kalau mati berarti terputus, tidak ada interaksi, tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan sama sekali.
Jadi kita tidak punya kaitan apa-apa, hubungan apa-apa dengan hukum Taurat, karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Amin. Kita miliknya. Sekarang saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita menerima karakter, menerima sifat, menerima tabiat yang baru, ya. Sebagaimana Kristus adalah pasangan kita, suami kita, kita miliknya, maka kepemimpinan Dialah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Galatia pasalnya yang kedua, Galatia pasalnya yang kedua ayat 19b sampai ayat yang ke-20. Kita baca. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, sebagaimana kita yang telah terputus dengan hukum Taurat, yang terfokus hanya berdasarkan perintah dan juga terfokus hanya dengan larangan, tapi hari ini kita hidup dengan hidup yang baru, di mana Kristus yang hidup di dalam kita. Dialah yang menuntun kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, bukan lagi kita kerjakan karena kita takut untuk menerima hukuman, atau bergairah supaya kita dapat pujian, supaya kita dapat hadiah, begitu ya. Karena agama dunia ini berpola hanya dengan dua itu. Mereka takut atau supaya mereka dapat hadiah, begitu ya. Kalau dapat mengerjakan perintah itu, maka mereka mengharapkan bahwa mereka mendapat hadiah. Tapi kalau ternyata mereka melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang, maka konsekuensinya mereka akan menerima hukuman. Ini hanya dua saja: lakukan perintahnya dan jauhi larangannya. Tapi hari ini kita hidup bukan lagi berdasarkan seperti itu. Jadi orang-orang percaya, jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini, bukan lagi hidup seperti itu, tapi membiarkan hidup melakukan pekerjaannya melalui kita. Ya, kita melakukan pekerjaan Tuhan melalui kita. Kita biarkan Dia mengerjakan pekerjaannya melalui kita. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita hati-hati bahwa sering orang trauma dengan masa lalunya. Katakanlah misalnya orang yang memiliki pasangan yang lama,
Dan sebagaimana saya katakan bahwa hukum Taurat itu adalah pasangan yang sangat kejam, yang sangat ketat. Kalau seperti suami, dia suami yang otoriter, suami yang menindas, suami yang sangar, suami yang kejam. Sebagus apapun pekerjaan kita selalu salah di matanya. Seenak apapun masakan yang dilakukan, yang dikerjakan, yang disajikan oleh istrinya, selalu kurang enak. Itulah suami yang kejam, suami yang otoriter. Dan kalau ternyata suami yang kejam, yang otoriter ini telah mati, dan istri ini telah terbebas untuk memilih pasangannya yang baru, dan katakanlah mendapatkan pasangan yang baru yang sangat bijak, suami yang baik hati, suami yang ramah, yang mengayomi, yang mengasihi, yang menghargai pekerjaan istrinya. Tapi karena mungkin sudah terlalu dalam perasaan istrinya ini akan perilaku suami yang lama, sehingga menjadi dia trauma, maka selalu terbayang-bayang sikap suami yang lama itu, kebawa-bawa kepada suami yang baru. Sehingga sekalipun suami yang baru melakukan dan memperlakukan dia dengan cara berbeda, tapi bayang-bayang yang lama itu senantiasa masih melekat. Akhirnya dia seperti merasakan bahwa suami yang baru ini pun sepertinya tidak jauh berbeda dari suaminya yang lama. Selalu curiga, paling-paling begitu, sama kok, ada maksudnya paling-paling, hanya kamu proses saja itu, hanya pura-pura saja, enggak seikhlasnya itu. Kan makanya kan banyak orang, semua laki-laki sama di dunia ini, kan begitu kan, kan orang kan begitu kan, sama gombalnya kan begitu. Ini pun sama diperhadapkan kepada kita. Sekarang kita telah memiliki Kristus dengan kasih karunia-Nya, dengan kasihnya, kasih tanpa syarat itu. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Tetapi kita sudah terlalu dalam memiliki pengalaman dengan hukum Taurat yang ketat, yang kejam itu, sehingga sekalipun Tuhan mengatakan aku mengasihimu, aku tidak mengingat kesalahanmu, aku tidak memperhitungkan semua pelanggaranmu, lalu kita bilang, bohong kali nih. Walaupun kita ungkapkan, tapi nyatanya kita tidak mempercayai. Coba kita lihat umat Kristen hari ini beribu-ribu, berjuta-juta barangkali, sama seperti seorang istri yang sudah trauma, seorang istri yang sudah trauma bersuamikan suami yang kejam, suami yang otoriter. Dan sekalipun dia telah memiliki suami yang baru, yang bijak, yang baik hati, tetapi pengalaman lalu itu senantiasa melekat. Bukankah seperti itu sikap orang Kristen juga hari ini? Tiada kau ingat lagi kesalahanku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku.
Di mulut dia berkatakan seperti itu, tapi lebih dalam dari itu, dia masih tetap tidak mempercayai bahwa sungguh-sungguh Allah itu benar-benar sesuai dengan syair dari pujian itu. Amin. Kalau pujian itu mengatakan tidak diingat kesalahan saya, amin, benar Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tidak mengingatnya. Benar, seperti pujian itu benar. Tidak kau perhitungkan pelanggaranku. Terima kasih Tuhan, benar, aku tidak ragu. Jangan batin kita mengatakan, kayaknya enggak, soalnya akan aku tidak layak untuk dikasihi. Yang bisa istri yang tadi itu merasa tidak layak diperlakukan seperti putri, karena suaminya yang lama memperlakukannya seperti budak. Jadi mental budak itu sudah ada pada dia, melekat dia. Sekarang dapat suami yang baru yang memperlakukannya seperti putri. Dia tidak percaya, aku budak kok, aku bukan putri. Hati-hati orang Kristen, jangan seperti itu. Kalau dikatakan Tuhan sudah mengampunimu, imani, terima itu. Amin. Jangan pakai logika segala macam, jangan pakai teologi segala macam, jangan ukur dirimu. Mau kau salah, mau kau tidak layak, jangan pakai ukuranmu. Tuhan melayakkan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan karena kita susah memaafkan orang lain, sehingga kita pun menganggap Tuhan itu susah untuk mengampuni kita. Sering kita jadikan Tuhan itu terbelenggu sebagaimana ukuran kita. Kita susah mengampuni orang lain, susah melupakan kesalahan orang lain, sehingga kita pun memposisikan Tuhan itu pun susah untuk mengampuni kita. Begitu. Ya, sekalipun kita nyanyikan satu pujian, bahkan ayat-ayat kita bacakan, tapi dalam kenyataannya tidak ada sinkronisasi. Sinkronisasi pujian dengan pemahaman kita sehari-hari tidak ada. Ada gapnya. Ya, pujian ya tinggal pujian, tapi kenyataannya kan begitu. Katanya Tuhan mengasihi saya, iya, tapi kenyataannya Tuhan sudah tidak mengingat kesalahan saya, iya, tapi kenyataannya bagaimana? Aku kan tidak layak. Dan sebenarnya orang yang tidak paham akan kebaikan Tuhan, orang itulah yang sering mengatakan bahwa mereka tidak layak. Tapi pada saat mereka mengatakan mereka tidak layak, mereka tidak datang mendekat kepada Tuhan yang sesungguhnya maha baik. Sehingga sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita mengajak teman kita untuk datang beribadah ke gereja, tapi mereka sering mengatakan aku tidak layak datang ke gereja. Aku orang pasaran, aku pemarah, aku pemabok, aku tidak layak menginjakkan kaki di gereja. Begitu ya. Jadi yang mereka fokuskan adalah tentang diri mereka, tanpa mereka melihat bahwa ada di sana pribadi yang senantiasa merentangkan tangan untuk menyongsong dan menyambut kita. Amin. Datanglah, datanglah. Betapa kotornya pun engkau, datanglah ke sini. Aku memelukmu, aku mendekat kamu, datanglah. Aku tidak layak,
Engkau layak di mataku, engkau berharga di mataku. Amin. Pada saat orang merenungkan dalam-dalam seperti itu, yang tadinya dia berpikir bahwa dia tidak layak, tetapi ada raja segala raja yang merentangkan tangannya dan membuka hatinya untuk memeluk kita. Perenungan yang mendalam akan menghasilkan keterharuan yang mendalam dan bisa-bisa akan meneteskan air matanya. Amin. Amin. Dan inilah yang pernah terjadi di sebuah daerah, di sebuah kota, di mana seseorang ini sudah dikucilkan, katakanlah itu lepra, kusta yang sudah dikucilkan. Seperti sekarang ini orang dikucilkan kalau COVID, langsung dikucilkan, ya, nggak boleh di sini, bahkan mayatnya pun ditolak, begitu ya, nggak boleh dikuburkan di kampung halamannya. Nah, seorang ini adalah orang yang